monitoring water. Kantor Kementerian Agama wilayah Provinsi Sulawesi Utara, kita bakalan ketemu sama Pak Kakak. Terus kan kita bakalan ke atas. Sudah kaca ya? Sudah rapi kan? Kita bakalan masuk ke dalam. Prototipe monitoring ketinggian air. Untuk awalnya itu waduk Danau Tondano. Tapi setelah melalui pelatihan kemudian diberikan saran oleh tim penilai, akhirnya hanya monitoring ketinggian air ya, berbasis IoT. Untuk 9 peserta, salah satu siswa kami yaitu Jihan Nabila berada di urutan kedua terbaik dari 99 peserta. Jadi alatnya juga sudah kami rakit dan sistemnya alhamdulillah sudah berjalan sebagaimana mestinya. Yang tinggal sekarang ini tinggal tahap finishing Pak. Finishing. Jadi kan karena alat kami itu kan membutuhkan biaya yang sangat besar, sehingga oleh tim penilai disarankan untuk buat saja dulu dalam bentuk maketnya. Hanya kami, tim kami yang berempat, yang lain itu berlima dari seluruh Indonesia. Kami juga satu-satunya peserta tim yang berasal dari Sulawesi. Nah, ini kan untuk tahap penilaian siswanya, jadi kan karena ini online, jadi video akhir itu sangat menentukan. Jadi bagaimana mereka meramu, bagaimana mereka memaparkan dua branding alat ini sehingga pantas dipromosikan secara luas. Itu salah satu aspeknya adalah aspek visual. Jadi setidaknya kami ingin membuat tampilan marketnya lebih baik. Ya, kalau ada sponsor lain juga bagus lagi, karena ini kan nomor skala Sulawesi Utara. What's up mate? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back with me, Bill. So yeah, I'm so excited right now because hari ini aku berkesempatan lagi untuk bertemu dan bisa bincang-bincang sedikit mungkin bersama Pak Kakanil kita. Jadi ini udah ketiga kali, by the way, mungkin kalau Bapak ingat waktu pertama kali di Pondok Pesantren Arafah. Tadi sudah diberikan pesan untuk kepada seluruh santri yang ada di Sulawesi Utara juga. Kita sudah mendengarkan tadi pesan dari Bapak dan harapan juga dari Bapak ya Pak. Dan mungkin ada tambahan atau yang ingin Bapak sampaikan lagi ke masyarakat, seluruh masyarakat yang ada di Sulawesi Utara. Iya, bahwa menyikapi suasana kehidupan saat sekarang ini, maka lembaga pendidikan pondok pesantren adalah lembaga yang kita harapkan menjadi harapan tumpuan masyarakat kita untuk membawa. Terus kedua, kita pernah Idul Talk juga waktu di Hari Santri Nasional yang di Manado tahun kemarin.
Bukan cuma ngevlog, tapi aku mendapatkan kesempatan yang sangat-sangat luar biasa karena bisa berbincang dan bertanya-tanya pada Bapak Kakanwil Kemenak Sulawesi Utara. Jadi sebelah aku udah ada Pak Anwar Abu Bakar SHG MPD. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Ya alhamdulillah baik. Dan ini yang sudah ketiga kali. So ya, bila Pak pengen ngobrol sedikit, mungkin karena waktu juga yang terbatas. Dia bilang kan ikut Akademi Madrasah Digital, dan bila sekarang sudah di Sekolah Madrasah Aliyah Al Khairat Kampung Jawa Tondano. Mau curhat sedikit Pak, sekolah kami ini masih sangat sangat muda dan mungkin bangunan aja belum ada nih Pak. Tapi alhamdulillah di sini kami udah bisa membawa nama Sulawesi Utara ke tingkat nasional karena kan Akademi Madrasah Digital ini secara nasional Pak. Mungkin tanggapan Bapak tentang kami ini gimana Pak? Ya, terima kasih untuk Bila dan kawan-kawan serta timnya ya. Tentu yang pertama selaku Kakanwil, saya menyampaikan terima kasih dan apresiasi untuk kesekian kalinya kita bisa bincang-bincang, khususnya bercerita dan membahas tentang masalah pendidikan. Saya tetap menyampaikan bahwa pendidikan itu adalah hal yang harus diutamakan. Jadi pendidikan itu is the best, is number one. Memang harus utama dan lebih diutamakan. Kenapa? Karena segala sesuatunya itu semuanya tergantung pendidikan. Oleh karenanya kita tetap mensupport, memberikan dukungan penuh kepada semua siswa dan siswi kita yang ada di Sulawesi Utara khususnya, baik yang ada di sekolah umum maupun yang ada di madrasah, untuk senantiasa bisa mengembangkan kreativitasnya, melakukan inovasi-inovasi, yang termasuk di ajang-ajang kompetisi, baik yang dilaksanakan secara lokal, nasional maupun internasional. Dan tentu memang hal ini membutuhkan dukungan dari semua pihak, termasuk dari Kementerian Agama sendiri. Ya tentu dengan situasi dan kondisi yang ada, di mana semua ya dalam hal tertentu kita masih ada keterbatasan, tetapi dengan tetap semangat kita harus tetap melakukan inovasi dan karya untuk kita persembahkan kepada bangsa, negara, dan masyarakat. Termasuk di ajang kompetisi yang sementara diikuti ini. Saya sekali lagi menyampaikan apresiasi dan tentu memberikan dukungan, mudah-mudahan kita mampu memberikan dan mempersembahkan yang terbaik. Itu doa dari Pak Kakanwil untuk kami, terima kasih dari Madrasah Al Khairat Kampung Jawa Tondano. Mungkin bisa satu pertanyaan lagi Pak? Oke. Kira-kira Pak, untuk kami ya yang masih belajar kan pendidikan is number one dan segala macamnya, pendidikan itu yang terbaik. Terima kasih atas statement dari Bapak, dan itu sangat suatu kebanggaan juga bagi kami bisa dapat doa langsung dari Bapak, bisa berkunjung ke sini. Terima kasih atas waktunya Pak. So guys, that's it for today video. Don't forget to like, share, comment, and subscribe. See you in the next video. Pak mungkin bisa bilang subscribe ke... Subscribe. Oke, subscribe disuruh Pak Kakanwil guys. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehingga pendidikan dalam agama Islam adalah hal yang utama dan paling utama. Apalagi seperti hadis yang dijelaskan oleh Ibu Teni tadi, barang siapa yang ingin sukses dalam kehidupan dunianya, maka hendaklah dia memiliki ilmu. Ingin sukses di kehidupan akhiratnya juga hanya dengan ilmu. Ingin sukses di kedua-duanya, maka hanya dengan ilmu. Oleh karenanya sekali lagi, ilmu adalah hal yang utama. Dan ilmu ini tidak serta-merta kita bisa dapatkan begitu saja, tetapi harus melalui jalur. Jalurnya adalah jalur pendidikan. Ilmu dan iman itu sebetulnya tidak bisa dipisahkan. Makanya dalam Al-Quran, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, bacalah
dengan nama Tuhanmu. Artinya, ketika kita melakukan atau menjalani jenjang pendidikan, maka itu harus didasari dengan agama. Ayat-ayat Tuhan, tanda-tanda alam yang diciptakan oleh Tuhan, semuanya harus kita baca, kita maknai dengan berdasarkan keimanan. Karena hanya dengan yang seperti itu, maka cara membaca kita, apa yang kita dapatkan dari hasil bacaan, semuanya bernuansa dan bernapaskan agama. Itulah makna sehingga Tuhan mengisyaratkan, Tuhan memerintahkan, bacalah Bismi Rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, ini memang antara ilmu dan iman tidak bisa dipisahkan. Artinya kalau kita pakai dalam bahasa yang ada sekarang ini, antara zikir dan pikir itu tidak bisa dipisahkan. Kita tidak boleh hanya mengandalkan pikiran saja tanpa mengandalkan hati. Tidak boleh juga hanya mengandalkan hati dengan tidak mengandalkan pikir. Oleh karenanya keduanya harus menyatu. Pikir dan zikir, ilmu dan iman. Iqra bismi rabbik, baca tetapi dengan nama Tuhanmu. Inilah dua hal yang seperti koin lah, seperti itu. Sebelahnya ilmu, sebelahnya iman, tapi tidak bisa dipisahkan. Seperti itu. Siswa madrasah saat ini sudah memiliki banyak prestasi, dan Jihan Nabila Kokalu bersama teman-temannya adalah salah satu contoh siswa madrasah yang mampu mengukir prestasi di tingkat nasional loh. Bukan lokal tetapi di tingkat nasional. Adik-adik ini sudah menjadi finalis 20 besar ajang atau kompetisi Akademi Madrasah Digital tahun 2021. Ya, kita langsung berbincang dengan adik Nabila. Akademi Madrasah Digital 2021. Apa sebenarnya yang dipresentasikan oleh adik Jihan dan teman-teman? Oke, makasih sebelumnya. Iya. Jadi Akademi Madrasah Digital 2021 ini ajang di mana anak-anak madrasah seperti yang tadi Bapak katakan berkompetisi untuk menciptakan sebuah inovasi baru yang kami persembahkan untuk masyarakat Indonesia. Nah, Akademi Madrasah Digital ini juga luar biasa. Bila dan kawan-kawan, kebetulan nama kita Tangkasi, tim Tangkasi. Tim Tangkasi. Jadi berkelompok, bertim, tim Tangkasi. Kami menciptakan alat yang bernama Wamun atau Water Monitoring Online. Dan kebetulan di sini Bila membawa alatnya. Ini masih dalam bentuk maket kebetulan, karena jika diaplikasikan secara besar membutuhkan biaya dan juga alat-alat yang lebih besar. Karena ini masih dilombakan, kami mencoba untuk membuat maketnya di sini. Dan alat ini berfungsi untuk memonitoring air. Air ya? Iya, jadi mungkin bisa menjadi alat peringatan dini untuk bencana banjir. Karena di Manado sendiri kami mengambil latar belakang bahwa sering terjadi banjir yang dadakan. Jadi orang-orang mungkin hanya memiliki waktu yang sedikit sehingga banyak terjadi kerugian material, bahkan sudah pasti bahkan memakan beberapa korban jiwa karena tiba-tiba. Sehingga dengan alat ini kami dari Tangkasi sangat berharap agar alat ini bisa bermanfaat untuk memberikan peringatan dini kepada warga. Jadi cara kerja alat ini cukup simpel sebenarnya. Jadi di depan sini ada LCD-nya untuk bisa memantau ketinggian atau jarak airnya. Kemudian ada lampu indikator juga untuk pengingat, dan ada buzzer sebagai alarm. Jadi alat ini dimasukkan di waduk atau di sungai atau gimana supaya dia bisa berfungsi? Oh iya, alat ini bisa dipasangkan di waduk, tapi tidak khusus di waduk sebenarnya. Karena alat ini sendiri bisa dipasangkan di beberapa titik, Pak. Tuh. Jadi kalau di waduk sendiri bahkan kami menawarkan dengan alat Wamun ini ada otomatisasi. Mungkin contoh pintu waduk, pintu air yang masih manual saat ini masih biasa ada kan ada pos penjaga. Iya, penjaga, dan mungkin angka-angkanya sudah naik ke 2 meter, 3 meter gitu. Masih diawasi dengan cara konvensional. Dengan alat Wamun ini kami menawarkan secara otomatis semuanya, serba otomatis. Jadi misalnya dia sudah berada di tingkat 3, level air sudah masuk di Hawas,
Ini juga ada tayangannya pemirsa. Iya, ini waktu praktek. perakitan alat. Iya. Waktu Perakitan lagi alat. solder perkabelannya. Hebat loh, anak madrasah bisa solder-solder, bukan anak SMK loh. Iya, itu Ya. makanya yang Wanita pula gitu ya. Iya, itu makanya yang Bapak Kakan bilang tadi, Iya. luar biasa sekarang madrasah sangat berkembang pesat. Iya. Bahkan bukan cuma dari Tangkasi sendiri yang bisa merakit alat-alat ini, tapi dari madrasah yang di seluruh Support, Indonesia itu luar biasa. Jadi disiapkan sarana prasarana seperti ini apa Iya. gimana, Dek Oh, Nabila? untuk sarana dan prasarana. Jadi Akademi Madrasah Digital ini bekerja sama dengan XL. Iya. Oh. Mereka jadi Sponsor waktu ya? itu iya sponsor. Jadi kita punya pelatihan selama 6 bulan. 3 bulan pertama itu kita mendapat pelatihan soft skill seperti public speaking Iya. dan entrepreneurship, juga lain-lain. Kemudian 3 bulan akhir ini sudah masuk di bulan kelima, itu adalah proses perakitan alatnya. Nah ini dia, untuk prasarananya itu dikirimkan oleh mereka, tapi khusus untuk hardware. Ya, Hardware-nya. yang ada di dalam sini ada kabel perkabelannya, itu mereka yang kirim. Dari box sendiri, dari maket yang kita buat itu madrasah yang tanggung. Alhamdulillah. Jadi Iya. ada ibu kepala madrasah dan juga. Pak Kakanil juga kemarin Iya. mensponsori kami. Oh, Ini alhamdulillah. baju yang sekarang Bila pakai bersama teman-teman Gitu. dari Alhamdulillah. Kementerian Agama, luar biasa. Terima kasih banyak Pak. Iya. Ya, jadi itu dia tadi alatnya, misalnya sudah berada di level 3, itu sudah masuk level awas kan kalau di waduk. Nah, nanti buzzer yang akan berbunyi, LED-nya akan menyala, dan bisa dipantau juga lewat laptop karena ini IoT. Jadi proyek-proyek di Akademi Madrasah Digital itu IoT, Internet of Things. Semua bisa terhubung dengan internet, wifi, jadi kita bisa memantaunya di laptop, di handphone gitu. Jadi itu yang memudahkan dan bisa memberikan peringatan dini tentunya kepada masyarakat. Jadi ketika air sudah naik di level terakhir, pintu air akan terbuka otomatis dan datanya bisa langsung disebarkan. Bahkan dari level kedua misalnya ketika LED sudah berwarna orange menyala, kuning maaf, itu bisa langsung disebarkan bahwa oh sudah siaga 2, masyarakat mungkin bisa langsung Siap-siap. mengungsi, Oh gitu. bersiap-siap menyelamatkan barang-barang yang berharga mungkin. Jadi dengan itu kami harapkan agar alat ini bisa mengurangi kerugian ketika banjir dan agar masyarakat bisa lebih prepare lah gitu. Tanggap darurat ya termasuk Iya. ya, Dek Nabila. Hebat sekali idenya. Ini idenya dari siapa? Oh, kebetulan kami ide ini dibuat juga oleh oleh pembina kami. Oh gitu. Pembina, jadi kami punya pembina di sekolah. Beliau yang menyiapkan ide ini. Jadi Tapi kalian dengan- explore. Ya, explore. Kita Explore. lebih explore lagi dan Iya. dengan adanya pelatihan dari Akademi Madrasah Digital itu kita juga bisa akhirnya sampai di titik ini di mana alat ini sudah bisa berfungsi dalam bentuk maket tentunya. Iya, dalam market. Jadi nanti tinggal launchingnya, Iya. dan setelah itu mungkin bisa ditaruh di waduk-waduk atau di sungai-sungai. Ya, kami sangat berharap ini bisa langsung diaplikasikan ke dunia nyata, maksudnya bisa langsung diaplikasikan. Iya. Aksi, langsung, Iya, langsung aksi. ya. Tapi dengan itu Action. juga kami membutuhkan sponsor tentunya karena Oh, madrasah kami juga yang bahkan Iya. belum ada bangunan, Pak. Oh iya. Belum ada bangunan, kami masih menumpang lah istilahnya di bangunan madrasah Ibtidaiyah Al Khairat juga. Jadi itu kami membutuhkan sponsor tentunya agar alat ini bisa langsung kami aplikasikan ke waduk-waduk dan mungkin ke titik-titik di aliran sungai agar bisa memantau dan bisa memberikan manfaat ke masyarakat. Subhanallah, niatnya ini sekali ya, mulia dan luhur sekali gitu anak madrasah. Padahal Pak, kantor ruang madrasahnya ada, numpang gimana kalau sudah punya yang baru ya. Pak, mungkin akan ada ide-ide brilian lainnya akan muncul dari siswa-siswa madrasah seperti contohnya seperti adik Nabilah dan teman-teman. Kemarin jadi presentasi itu di depan mana
Yang melaksanakan dari mana itu Adik Nabila? Dari Kementerian Agama juga. Oh, Kementerian Agama ya. yang bekerja sama dengan Excel Aksiata. Oh gitu, dengan ada promotor ya yang Iya. yang membiayai semuanya. Gitu. Ya, bagus sekali. Nah, jadi ada berapa orang Adik Nabila di berapa orang peserta? timnya? Tim apa Tangkasi namanya? Tangkasi, Ya, Tangkasi. tim Tangkasi ada berapa orang? Tangkasi ada kita berempat dan kita satu-satunya tim yang berempat karena yang lain 19 sekolah lainnya itu timnya berlima. Oh gitu, yang Iya. paling kecil Yang paling anggotanya. kecil. Iya. Jadi di sini ada Hovifah Indarwati Tahili. Iya. Ya, terus ada Ramanda Mustafa Karo dan yang terakhir ada Nadiatul Istifada. Kita Ini berempat. jurusannya mungkin di madrasah aliyah swasta memang jurusannya IPA atau teknik atau apa gitu? IPA. IPA, memang jurusannya IPA ya? Iya. Jadi IPA Iya. kita kebetulan memang cuma karena siswanya masih juga sedikit, jadi semua bisa meratakan IPA. IPA semua, Iya, jadi IPA. punya satu jurusan saja Iya, di masih punya madrasah satu aliyah swasta jurusan. Al-Herat ya. Menarik sekali pemirsa. Karena siswa madrasah zaman saya madrasah dulu Pak Kanwil belum ada kita inovasi-inovasi seperti ini gitu Pak. Tapi mungkin dengan perkembangan teknologi informasi mereka sudah mulai jadi anak-anak brilian seperti Nabila dan kawan-kawan. Melihat ini mungkin Bapak Kak Kanwil ada tanggapan? Ya, tentu kita patut mengapresiasi sekaligus bersyukur dan berbangga bahwa anak-anak kita, adik-adik kita dari madrasah sudah mampu mempersembahkan yang terbaik. Jadi memang di Kementerian Agama ada 7 program prioritas Bapak Menteri Agama. Yang salah satu diantaranya adalah transformasi digital. Langsung dipraktekkan Langsung dipraktekkan oleh adik-adik kita Iya. dari Madrasah Al-Khairat, Aliyah ya. Al-Khairat Tondano. Iya. Dengan mempersembahkan sudah bisa masuk di 20 besar di Akademi Madrasah Digital. Iya. Jadi alat yang dipresentasi ini adalah merupakan alat untuk kepentingan ajang kompetisi ini. Tetapi tentu teriring harapan bahwa mudah-mudahan ya pada saatnya nanti mudah-mudahan bisa dapat juara ini. Amin. Kita Amin. semua berdoa ya. Ya, mohon dukungan kita semua Iya. ini. Mudah-mudahan bisa membawa nama Provinsi Sulawesi Utara. Ya. Anak madrasah mempersembahkan yang terbaik untuk negeri. Mengharumkan nama Sulawesi Utara. Dengan prestasi. Kemudian ya tentu kita juga mengapresiasi bahwa dari madrasah yang ya tadi disampaikan Adik Nabila masih numpang di MI-nya. Iya. Jadi di sana kan ada Subhanallah. MI, ada MA-nya. Ternyata siswa MA MTS-nya ini sudah ada? Belum ada. Pak. Oh, Iya. belum ada. masih numpang di MI. MI semua ya, Pak? Ya, jadi dari madrasah yang belum mempunyai bangunan yang permanen sudah mampu Menghasilkan- mempersembahkan yang seperti Iya, ini. subhanallah. Bagaimana kalau sudah punya Iya, bangunan yang makanya. permanen? Gimana kalau Tentu sudah permanen gedungnya? Iya, tentu Iya. kita tetap support. Iya. Dan ini tentu akan menjadi perhatian kita untuk kita prioritaskan ke depan. Mudah-mudahan Insya Allah. anak-anak kita di di MA Al-Khairat ini tidak hanya sebatas ini, tetapi tetap melakukan inovasi dan memberikan yang terbaik untuk daerah kita di sini. Insya Allah. Dan ini juga kita harapkan mudah-mudahan menjadi lebih menyemangati teman-teman yang ada di madrasah lain di kabupaten kota yang ada di Sulawesi Utara. Ini sesuatu hal yang patut kita berbangga. Tidak gampang ini untuk masuk 20 besar akademi. nasional. Iya. Di antara 34 provinsi ya, Pak? Iya, ini sesuatu hal yang luar biasa. Saya ucapkan selamat, teriring doa, mudah-mudahan ini bisa di samping kita menangkan kompetisinya, Iya. juga mampu kita patenkan sebagai bahan atau hasil inovasi dari siswa madrasah yang bisa digunakan oleh masyarakat kita. Sebab ini memang mempunyai manfaat yang sangat luar biasa. Karena ini semacam apa namanya ya, alat untuk peringatan dini. Jadi untuk mengetahui ketinggian air, kemudian secara otomatis membuka pintu-pintu air itu. Iya. Kalau dia dalam keadaan sudah sangat tinggi,
Ini kan sesuatu yang luar biasa ini. Dan pasti akan memberikan manfaat dan kemaslahatan kepada masyarakat kita. Iya. Bapak bisa memberikan tanggapan secara singkat, Pak? Ya, singkat saya sampaikan bahwa berkaitan dengan yang disampaikan oleh Ibu Kepala Madrasah. Pertama, input data di Simsarpras. Iya. Yang kedua, saya mengajak kepada semua madrasah yang ada di Sulawesi Utara khususnya untuk bisa melakukan inovasi, bisa menyemangati, bisa berkolaborasi sebagaimana yang dilakukan oleh Adik Nabilah dan kawan-kawan serta teman-teman yang ada di MI Al Khairat Tondano. Demikian. Jadi kolaborasi dan inovasi Ya. terus ditingkatkan. Ya. Ya. Mungkin Nabila ada kata-kata terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa di rumah, mungkin dukungan atau apa gitu. Oke, tentunya Bila dan kawan-kawan dari tim Tangkasi sangat memohon doa dan dukungan dari seluruh masyarakat Amin, amin. Sulawesi Utara, apalagi Pak Kakanwil, kami mohon doa dan dukungan. Dan untuk kata-kata terakhir, teman-teman, keterbatasan tidak membuat kita terbatas sebenarnya untuk dalam berkarya, berinovasi. Jadi jangan jadikan keterbatasan itu sebagai ruangan yang memetak kita gitu. Teruslah berusaha dan jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Jangan pernah berhenti untuk bermimpi. Terima kasih Adik Nabila yang telah hadir di sini, terutama juga buat Pak Kanwil telah membagi ilmu untuk kita sekalian di Mimbar Agama Islam. Pemirsa, demikian pembahasan kita pada hari ini. Kami berharap akan membawa dan menambah wawasan kita tentang keagamaan Islam dan menjadi berkah dan modal dalam kehidupan sehari-hari. TPRI Sulawesi Utara tetap melalui Mimbar Agama Islam akan tetap menyajikan tema-tema yang bermanfaat untuk pemirsa di rumah. Saya Treni undur diri dari layar kaca Anda. Sampai berjumpa dalam tayangan selanjutnya. Pendidikan memegang peranan penting dalam upaya meningkatkan harkat dan martabat manusia untuk meraih kehidupan yang lebih baik dan meraih cita-cita. Jelas diakui bahwa melalui pendidikanlah akan terlahir generasi yang berilmu, beramal dan berakhlakul karimah. Demikian, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq, wallahul musta'an. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.